Ger. Ada sebuah data yang saya temukan melalui Badan Pusat Statistik. Apa di itu? tahun 2024 ternyata perceraian itu 75% diajukan oleh istri oleh perempuan. Masa sih? Karena memang laki-laki itu gengsi. Bukan gengsi, tapi mungkin kalau perempuan mengajukan ada salah dari lakinya biasanya. Tapi ini hebat loh kalau bintang tamu kita yang satu ini loh. Enggak juga, Kak. Yang satu ini hebat, 12 tahun pernikahan sama istrinya sampai dengan sekarang nggak pernah ada berita miring. Aduh, ya kan? pengen deh kayak gitu. Istrinya bertahan, suaminya bertahan, anaknya 5. Wow. Padahal Ada. masih muda, suaminya ada. Masa Ini sih, yang kita Sopo? contoh. Keren ya, di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Boy Hamzah. Selamat datang di pagi-pagi ambiar. Wow. Anak 5, pernikahan 12 tahun. 12 tahun. Mau nambah lagi anak nggak? Sebenarnya sih mau. Nambah apa? Anak. Anak apa pabriknya? Ya, kalau nambah anak harus nambah pabriknya. Ya, tetap satu pabrik dong. harus Maksudnya kerja nambah dong. istri, jangan suka ngomporin orang, Jangan Rian. dong. Tadi lu di belakang bilang gitu loh sama gua. Kan gua akuin kalau nambah anak harus nambah pabriknya. Jangan, Mas. Ini gua udah nggak bisa nambah lagi soalnya udah 3 kali sesar. Tapi pengen punya anak lagi. Pengen punya anak lagi, kalau kita sih pengen punya anak lagi. Ah, itu alasan aja, cuma nambah istri aja udah nggak usah lah. Istri lagi nonton lu. Udah deh, jangan deh ya. Jangan udah, alhamdulillah, syukuri Harus ya. setia sama satu istri. Boy Hamzah kami ucapkan terima kasih. 12 tahun kemarin baru saja merayakan wedding anniversary-nya. Ya. Selamat ya. Kita mau kasih lihat dulu seperti apa kebahagiaan Boy dan juga istri tercinta. Silakan, Mas. Apa rasanya 12 tahun menikah punya 5 anak? Rasanya epic ya. Epic itu gimana? Kayak film kolosal gitu, rame gitu. Jadi rumah itu nggak pernah sepi. Ya kita tuh ya namanya hidup pasti ada up and down ya, ada huru hara gitu. Tapi pas ngelihat anak tingkahnya kan aneh-aneh tuh, maksudnya beda-beda kan karakternya, kelakuannya. Apalagi kalau ada yang kecil tuh itu menghibur banget. Makanya untuk salah satu resep awet rumah tangga tuh bikin anak tetap kecil adalah bikin anak lagi. Oh gitu. Iya. Bikin anak terus ya. Bikin gitu loh, anak, Ki. bikin anak, bikin anak. Enak iya gitu. Jadi kalau punya anak bikin anak. Maksudnya gimana? Bikin anak, bikin enak, bikin anak, bikin Enggak, enak. bikin anak enak di rumah gitu maksudnya Iya, ya, betah di rumah. betah di rumah. Nggak main di luar. Ini gue sapu-sapu nih ya. Repot. Boy Hamzah, tapi pernah nggak gini? Maksudnya kan dengan pekerjaan lu sebagai seorang aktor, kan selalu pakai topeng. Kadang ketika pulang ke rumah, topeng itu mau tidak mau harus dilepas. Pakai topeng. Maksudnya karakter Wi, ya. Oh. Dalam arti kata, lu harus melepaskan karakter, menjadi diri sendiri. Tapi kan kadang capek ya, lelah menggunakan topeng, berakting gitu. Sementara di rumah, anak 5 kadang menjerit, kadang ada yang nakal, segala macem. Kalau buat kamu cari me time sendiri, buat diri sendirinya itu kapan? Ya. Ya, sebenarnya kalau dibilang pakai topeng, kadang-kadang topengnya kebawa ke rumah. Oh gitu. Jadi karakter-karakter itu masih kita bawa. Pakai terus. Pakai terus ke rumah masih ada gitu. Topeng apa? Naga. Oh iya itu TV lain itu. Lanjut. Terus apa namanya? Tadi apa sih pertanyaannya buat gua? Me time buat kamu ketika Oh, di me rumah time. rame, pusing sama pekerjaan. Ya macam-macam. Pertama adalah me time itu mungkin bisa yang secara umum tuh main PS. Terus mungkin bisa motoran kayak abang yang di sebelah ini kan teman motoran saya juga. Oh, naik motoran. Tapi nggak me time juga. Sebenarnya saya lebih senang kalau istri saya ikut motoran. Masa Jadi sih? berdua gitu. Berdua. Banyak loh teman-teman kita, teman-teman artis datang ke sini, mereka lebih suka San Morinya sendiri tanpa istri karena itu me time-nya. Oh, kalau saya nggak begitu. Justru suatu kebahagiaan buat saya ketika bisa main motoran, San Mori, ataupun touring sama istri. Cuman Kategori romantis ya, Boy? Itu salah satu juga kategori romantis. ya, itu salah satu yang membuat kita awet itu adalah bagaimana kita menciptakan suasana pacaran lagi. Betul, itu sebenarnya yang Dunia tidak dimiliki kita- oleh pasangan-pasangan saat ini. Betul, dunia kita udah pusing dengan segala macam tagihan. Keinginan gitu kan. Jadi kita pengen bagaimana rasanya pacaran lagi yang nggak mikirin tagihan-tagihan itu. Betul. Nah itu pasangan-pasangan yang di era sekarang itu, mereka
nggak punya itu. Enak ya naik motoran gini gitu. Iya. Betul kan? Tapi benar. Itu Bang. kode. Dewi bukannya udah sering banget mogenya Enggak aja ada guys, berapa? itu kode di rumahnya ada motor, ada Moge. moge, parkir nggak ada yang make. Gak ada yang make. Iya. Yo, bro. Tiga mogenya. Buat anak motor, bro. Nih kita lihat ya San Mori-nya seorang Boy Hamzah sama istrinya. Wow. Pernah paling jauh San Mori sama istri kemana? Dari San Mori ya, night ride sih dari rumah ke puncak, terus ke Sukabumi balik lagi. Sukabumi. Oh gitu. Ke puncak Kuat itu. Sukabumi. Puncak, terus muter ke Cianjur, terus ke Sukabumi, terus balik Naik lagi. motor. Naik motor. 1 hari tuh. Ya itu abis itu dia kapok Istri satu malam. Istri nemen nih. Istri nemen, terus Aduh, abis kalau itu aku udah kapok. gini kali ya. Setelah itu dia kapok. Dia kapok. Bukannya happy, maksudnya kan dia enak kan di Dia bocah. happy, cuman tipikal motornya kan sport kan, bukan yang kayak tuh. Motor yang duduknya begitu kan? Yang duduknya gimana? Duduknya gimana? Oh yang tinggi loh. Yang duduknya gimana? Moge apa sih? Moge yang duduknya begini kan yang Iya, cewek. iya, Ih, yang gitu ya. lu kadang-kadang kalau gua kasih tau suka nggak nurut. Percaya deh sama senior. Kan udah pernah Anda nikah. salah orang. maksudnya. Nikah, soalnya udah pernah nikah. Udah pernah nikah? Ya iyalah. Senior Naik ya. moge juga lu sama itu. Jangan kau buka luka lama lagi. Ini kita mau kasih lihat ya buat sahabat Ambia di rumah. Ini salah satu quality time antara Boy dan juga sang istri tercinta. Katanya kalau Boy Hamzah ini kalau potong rambut istrinya yang guntingin rambutnya. Wih, Kita kasih ya lihat. Allah manjanya. Sweet banget itu istrinya. Emang istri kamu tuh bisa potong rambut? Nah, dia bisa segalanya. Itulah yang kita butuhkan dari pasangan kita. Jadi jangan sampai banyak pasangan itu yang kehilangan temen, kehilangan sahabat. Ya, dia mau cerita tapi hatinya udah beku, akhirnya dia cerita ke orang lain. Tapi tadi menarik ya, istri bisa segalanya. Bisa segalanya. Tapi kalau ada satu yang nggak bisa gimana tuh? Enggak sih, dia bisa segalanya. Oh, tetap ya. Tapi kan nggak ada manusia yang sempurna, tidak ada istri atau suami yang sempurna. Kamu bilang bisa semuanya. Apa aja yang kamu banggakan yang bisa dilakukan? Yang pertama, selain gunting rambut. Selain gunting rambut, ya tentu dia bisa ngurus anak-anak, dia bisa ngedidik anak-anak, dia bisa jadi dokter di rumah, buat suaminya, buat anak-anaknya, dia bisa jadi guru, ya kan, dia bisa ngedidik. Istri Gitu. soleha banget, jangan cari perempuan lain yang di luar sana belum tentu. Widih. Terus apa lagi? Dia dulu pernah kerja, dia pernah di DPRD, ya kan, tapi dia sama sekali tidak pernah nginjak-nginjak aku ataupun merendahkan aku ketika aku lagi nggak bekerja, nggak berpenghasilan selama 3,5 tahun. Menerima apa adanya. Ketika 3,5 tahun kamu tidak berpenghasilan, itu saat COVID? Atau Enggak, waktu saya hiatus kenal jamaah tablik, lalu saya memutuskan untuk meninggalkan dunia entertain. Oke, saat kamu hiatus tidak ada penghasilan sama sekali, istri bilang apa? Ya nggak apa-apa, malah dia lebih seneng masa itu sih sebenarnya. Gitu. Terus apa yang akhirnya memutuskan kamu untuk kembali ke dunia hiburan? Ya, waktu 2019 saya gagal di DPR RI, istri saya juga gagal, restoran yang saya buka tutup 2 kali karena Covid. nggak pegawai yang korup di dalam. Oh, ada bener. Ya, terus karena kan saya sibuk kampanye kan waktu itu. Nah, terus habis itu saya doa sama Allah sampai 4 kali Riko, manajer saya, telepon. Kan dia cuma sahabat saya dulu, bukan manajer saya. Manajer saya kan dulu Tatalim kan. Ya. Nah, Riko telepon, Boy masih mau syuting nggak? Banyak yang nyari nih. Sampai dia 4 kali, saya pikir ini mungkin Allah masih mau saya di dunia entertain ya. Terus saya balik lagi. Iya dong. Ketika balik lagi, istri responnya gimana? Bismillah ya, kata dia gitu. Ketika kamu tidak ada penghasilan sama sekali, jadi istri benar-benar tidak merendahkan, tetap memposisikan kamu di tempat sebagaimana seharusnya sebagai suami. Betul, bahkan yang saya sangat salut dari istri saya itu, ya emang tidak ada yang menyamakan Hababah Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, maka hartanya Sayyidina Khadijah diberikan pada Rasulullah untuk berdakwah. Pada saat itu gajinya istri saya yang tok murni dia bawa pulang dari DPRD, itu saya pakai untuk saya urus ke kota A, kota B, kota C. Jadi kalau dulu pernah saya diviralin di salah satu sosial media, saya sudah ganti profesi sebagai ustadz, ngambil duit dari jadi ustadz, itu nggak ada, itu fitnah. Boy, Saya nggak pernah ngambil duit dan saya dana dakwahnya, kalau Ustadz Felix Xiao katanya dari bapaknya, saya dari istri saya.
Kamu sepertinya perjalanan spiritualnya yang kamu lewatin sudah lumayan begitu banyak sekali ya. Dan itu pun yang membentuk kamu sampai dengan sekarang. Tapi berbicara mengenai spiritualism, kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Ini tanggapan kamu seperti apa? Gara-gara disebut tua, Rina Amalia istri Boy Hamzah akui ingin lepas hijab. Ya waktu itu pernah diundang ke sini kan, yang sempat gak pede katanya, gara-gara orang bilang. Padahal cantik ya Ki. Iya. Ya, sebenarnya itu postingan awal muncul dari sebuah sosial media itu akibat daripada komentar saya yang terkesan membela Gus Miftah pada waktu itu. Sebenarnya. Jadi digoreng lah. Seakan-akan istri saya mau lepas hijab. Sebenarnya waktu itu kejadiannya di sini video lengkapnya kan nggak seperti itu. Ya. Itu cuman kayak candaan gitu kan. Kalau cewek-cewek di luar sana yang seksi-seksi atau ibu-ibu fans saya bilang ini mamanya ya, ini neneknya ya gitu. Itu kayak candaan dia. Janganlah, jangan. Ini cewek-cewek seksi pada godain kamu, pada sosok seksi depan kamu. Gue lepas nih biar tahu mereka cantik kayak gue. Itu kayak cuma bercanda. candaan doang. Oh iyalah emang kalau itu kan. Orang suka nanggapinnya suka serius aja kalau orang kita mah. Boy, kayaknya istri kamu tuh menerima kamu apa adanya pun juga dengan keadaan dan cukup berbesar hati juga ya dengan penghasilan suaminya saat itu nggak ada. Kemudian komentar netizen ya. Boy perempuan pasti bisa menyakiti komentar-komentar seperti itu. Kamu melihat istri kamu tuh seperti apa sih? Saya melihat istri aku. Aku melihat istriku, harapan aku sih seperti Hababah Sayyidatina Khadijah sih. Harapan aku seperti itu. Aku bukan laki-laki seperti Rasulullah seperti yang dikatakan teman-teman kita kemarin, tapi ya kita punya patokan, kita berusaha dalam hidup. Saya pengen istri saya seperti itu dan saya melihatnya ada kemiripan. Gitu. The best lah gitu. Istri saya selalu bilang kamu cari di luar sana nggak mungkin nemu seperti saya lagi. Emang iya? Nggak akan mungkin nemu seperti dia lagi. Bagus ya. Belum tentu perempuan bisa menerima keadaan suami Itu kalimat lagi yang terpuruk. bagus sekali. Tapi kita juga mau kasih lihat ini ada satu postingan seorang Boy Hamzah di Instagram dengan diksi yang membuat kita juga berpikir apa alasan kamu membuat caption seperti ini. Izinkan aku menari di atas pasir, tempat darahku mengalir. Memelukmu lagi berkali-kali, hingga tubuh ini pun kembali ke bumi. Jangan lupakan tanah air. Ketika hati dan jiwaku mencair, menjadi debu. Gemuruh hati ini menggebu-gebu untuk bersamamu, tempatku mengadu. Kembali kepadamu, aku adalah kamu, aku milikmu. Jadi itu sebenarnya sebuah puisi perpisahan yang saya tulis untuk kota Mekah. Karena hakikatnya kita ini terbuat dari tanah dan sebagian daripada diri saya ada tuluran Mekah. Jadi itu sebuah puisi yang saya tulis untuk kota Mekah sebenarnya. Sebuah kota atau sebuah tempat suci bagi umat Islam yang tentu saja siapapun akan berharap untuk bisa ke sana atau kembali ke sana. Boy bersama istri kita berharap bisa menjadi inspirasi buat siapapun. Seandainya bisa menyampaikan sesuatu buat istri mau bilang apa? Kalau mungkin orang-orang lebih pandai untuk berkata-kata romantis daripada saya, lebih banyak Shakespeare di sini. Cuman yang bisa selalu saya bilang ke istri saya tuh kalau bisa setiap hari saya cuma pengen minta maaf aja. Maafkan aku selalu menyusahkanmu, merepotkanmu, membuat standar hidupmu turun, dan mungkin berbohong atau melakukan hal yang tidak kamu senang. Tapi intinya aku lakukan semuanya bukan hanya dengan dasar, tanpa dasar gitu. Semuanya aku lakukan karena memang aku cinta sama kamu dan aku nggak mau berpisah kepada kamu kecuali dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar.